Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama CV di sini. Hari ini kita akan bahas Bitcoin lagi. Ya, aduh, ini guys dari tadi malam ya. Dari buat video itu benar-benar sakit banget karena salah tidur. Aduh, sakit banget, benar-benar sakit, sesakit-sakitnya. Udah lama aku nggak salah tidur. Jadi ini benar-benar kram dan nggak bisa noleh ya. Jadi ya langsung aja ya kita ke chartnya dan kita bahas malam ini seperti apa dan besok-besok seperti apa. Oke, let's go. Nah, kita mulai dari CoinGlass dulu karena di CoinGlass ini kita mau melihat semua indikatornya. Oke. Nah, jadi sebenarnya di sini tuh sudah ada rangkumannya guys. Jadi selama ini tuh aku nggak ngeliat gitu ya. Dan sekarang ya sebenarnya ini tuh sebenarnya udah apa ya? Udah sangat-sangat simple, jadi kita nggak perlu buka satu-satu lagi ya. Nah, jadi di sini yang paling penting kita lihat yaitu adalah averaging RSI. Jadi di sini masih netral ya, yang arahnya ke arah bullish kayak gitu. Ya, sekali lagi ya ke arah bullish, ke arah bull market gitu. Ya, kecuali dia di hijau ke arah bearish gitu. Jadi harusnya memang kalau kita masuk itu di area-area sini. Dan sebenarnya sama ya untuk altcoin season index juga di sini sama-sama di tengah atau netral. Nah, terus yang paling penting di sini adalah untuk gold ya. Untuk gold atau untuk emas hari ini ya sampai detik ini turunnya kurang lebih hampir 1%. Dan untuk dolar indeks di sini naik 0,19% atau 0,2%. Ya, kemudian BTC dominasinya turun. Nah, jadi sebenarnya ini indikator-indikator yang makronya ya. Karena kita mau lihat apa? Yang pertama kita pasti mau lihat gold. Yang kedua kita pasti mau lihat gold dolar dan yang terakhir pasti kita mau lihat BTC DOM. Itu doang gitu ya. Terus fear and greed di sini udah di level 61 untuk Bitcoin yang menandakan itu greed. Tapi kayaknya di exchange itu beda di Coin Market Cap ya. Nah, di Coin Market Cap itu greednya tuh di 55 ya, masih netral, belum greed. Sedangkan di CoinGlass mereka udah bilang great. Nah, jadi ini harus ada sedikit tanda kutip perbedaan. Tapi kalau yang lain ini mostly sama ya, kayak harga gold, kemudian DXY index dan juga BTC dominance kayak gitu. Jadi ya let's say kita cuma pakai 3 ini, yang 2 di bawah ini kita buang. Nah, terus juga di sini long atau short untuk rasionya di sini kalau kita lihat ini mostly lebih banyak ngelong ya. Top trader long atau short. Nah, ini aku kurang ngerti juga bacanya, tapi harusnya kalau aku lihat dari data tadi ya di Binance itu lagi lebih banyak yang long dan bedanya memang tipis aja gitu. Ya kalian bisa lihat ya. Top trader long atau short accounts. Oh sorry, ini positions ya lebih banyak yang long ya. Sementara waktu lebih banyak yang long meskipun cuman beda 5%. Nah, itu dari makro marketnya. Jadi artinya arah semuanya ini aman ke arah bullish ya, sesuai dengan yang analisa kita buat kemarin. Yang menandakan maksudnya gini, dari indikator makro dia bullish ya. Sesuai dengan teknikal yang kita gambar. Dari teknikal yang kita gambar itu kan menunjukkan kalau market ini sedang dalam bull flag yang arahnya kan ke bullish gitu. Jadi balance ya. Technical analysisnya ke arah bullish dan makroekonomicalnya juga mengarah ke bullish. Jadi balance ya. Jadi bisa dibilang sebagai ini pairing, bukan pair, match gitu ya. Jadi cocok gitu. Nah, oke. Selanjutnya di sini aku udah buat mau lihat news minggu ini dan ternyata hari ini ya, hari Selasa ya, tanggal 5 hari ini ada PMI guys ya, jam 9 nanti. Ini cukup bergejolak harusnya ya. Nah, ini bulan lalu itu ya 5,8 dan diprediksikan naik ya. Nah, ini yang agak kita wanti-wanti lah. Kemudian hari ini PMI dan yang paling bahaya nanti kayaknya di tanggal 7 hari Kamis yaitu adalah data gembel. Dilihat dari data gembelnya di sini udah jelas banget ya. Kalau misalnya data gembelnya itu naik, yang artinya DXY ini pasti akan turun dan Bitcoin pasti akan naik. Nah, jadi hari ini tuh aku takutin PMI-nya naik, tapi aku senang di hari Kamis. Kenapa? Karena data gembelnya naik. Data gembel naik berarti kan menunjukkan banyak orang gembel di Amerika baru, gitu kan? Atau bertambah lah jumlah orang gembel di Amerika sehingga pemerintah dan dolar itu dianggap gagal untuk mempertahankan nilai mereka sehingga turun. Gitu, nilai dolar tuh turun karena apa? Karena si gembel ini naik sehingga aset lain itu akan naik terhadap pair dolarnya kayak gitu ya. Nah,
Jadi lanjut lagi untuk Bitcoin ya. Di sini aku udah gambar tadi ya, sesuai dengan yang kita gambar dan hit pas banget di area yang satu ini, yaitu di 113.8, dan sekarang still consolidating. Nah pertanyaannya, apakah dari situ akan bisa naik? Dia harus membentuk base terlebih dahulu menurut aku ya. Dia harus membentuk base terlebih dahulu, dan ketika base-nya udah terbentuk baru dia bisa naik. Base itu apa sih Bang? Base itu apa ya? Yang kayak gini ya, tek 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 baru naik. Ya base itu adalah consolidating di sekitar area support ataupun resist gitu ya. Sekali lagi ya, consolidating di sekitar area support atau resist. Base itu apa ya? Ya choppy-nya itulah kita bilang. Tapi di sini choppy-nya lebih ke arah consolidating dan terarah, bukan choppy nggak jelas naik turun karena news. Karena biasanya nggak jelas itu cuman karena newsnya itu tadi. Kayak gitu ya. Nah, jadi udah jelas di sini ya kalau kita memperhatikan ya. Di sini udah udah ke hit yang pertama, jadi nextnya menunggu yang keduanya. Oke, gimana menurut kalian? Apakah nextnya BTC akan naik? Tadi udah sempat hijau semua di Binance aku lihat, tapi nggak tahu kenapa di TradingView ini malah merah semua kayak gitu. Jadi benar-benar kita harus menunggu ya, kayaknya news yang nanti di jam 9. Nah jadi jangan khawatir teman-teman, langsung aja ya update di channel ini, karena di channel ini udah aku kasih semuanya. Oke, kira-kira gitu aja, jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini, see you next video. Ciao.